Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Reza RFR. Di review gue waktu itu di channel CVT Indonesia, gue bilang bahwa Hyundai Santa Fe yang diesel itu adalah SUV yang lebih pantas untuk dipilih dibanding si kakaknya, si Hyundai Palisade. Kenapa begitu? Maka dari itu, kali ini di video gue akan bahas kenapa Hyundai Santa Fe ini lebih pantas dipilih dibandingkan Hyundai Palisade. Nah, pada video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian 5 hal yang lebih detail dari Hyundai Santa Fe ini yang lebih baik dibandingkan dengan si kakaknya, yaitu si Hyundai Palisade. Oke, yang pertama adalah desain. Yes, karena si Hyundai Santa Fe ini baru banget lebih latest di update dibandingkan dengan si Palisade. Karena Palisade nanti bentar lagi juga dapat facelift sih. Mungkin akhir 2021 atau awal 2022, kita nggak tahu. Tapi sedang dites di luar negeri sana. Nah, si Santa Fe ini jadi punya desain yang lebih fresh. Dia lebih bagus ya dibanding yang dulu. Dulu tuh lebih European look, kalau sekarang tuh lebih American look. Dan yang kerennya lagi, lampu kepisahnya itu sama seperti si Palisade dibikin nyatu, tapi nyatunya di sini lebih punya aksen. Dia dibikin kayak Thor Hammer LED DRL gitu ya. Ini LED DRL-nya bagus banget sampai sini, terus juga menyambung ke bawah. Dan kalau kita nyalain sen, yang nyala yang bagian atas saja, bagus banget. Ini lampunya bagus banget. Terus juga dia lampunya sudah proyektor LED, bagus di bawah sini. Dan memang secara overall dari depan dan dari belakang samping memang terlihat bahwa si Santa Fe ini memang lebih update ya dan lebih baru. Jadi ya wajar dia memiliki wajah yang lebih fresh. Yang kedua adalah fitur kelengkapan. Ya, dibandingkan dengan si Palisade yang harganya mulai dari 700 jutaan, 888 juta yang variant signature yang paling lengkap, dan juga yang paling mahal yang all wheel drive, Santa Fe ini sudah punya fitur kelengkapan di interior yang lebih baik. Yaitu adalah, pertama, dia sudah pakai speedometer digital. Sedangkan si Palisade masih pakai layar yang di tengah MID kecil, dan juga di sampingnya masih speedometer analog yang biasa aja. Udah dengan zaman banget itu ya. Dan yang bagusnya lagi, masa di Palisade saja yang sudah harganya ada yang sampai 1 miliar, dia hanya ada kamera belakang. Di sini udah kamera 360. Dia tinggal satu tombol aja dari sini, kita langsung bisa muncul di head unit kita, kamera 360, dan kita bisa ganti-ganti angle-nya. Tuh, kita ganti-ganti angle-nya gampang banget. Ini jadi mempermudah banget parkir, dan nantinya juga mempermudah untuk urusan fitur safety-nya. Dan yang anehnya lagi di Palisade walaupun sama-sama dengan si Santa Fe ini udah sama-sama auto headlamp, tapi di Palisade dia belum auto wiper. Sedangkan si Santa Fe ini udah auto wiper. Itu fitur yang sebenarnya simple sih. Kenapa nggak ada di Palisade ya? Ya, tambah lagi si Santa Fe ini sudah memiliki 10 pemilihan warna engine light di interior. Si Palisade aja belum. Dan ditambah lagi Palisade juga ada option mobil yang dengan kabin warna gelap, sehingga warna hitam atau yang warna maroon kursinya. Jadi kalau misalnya di malam hari, itu akan lebih terasa gelap di Palisade. Sedangkan kalau di Santa Fe dengan ada 10 pemilihan ambient light yang bisa kita pilih dari bagian MID-nya ini, itu bisa membuat sedikit penerangan pada kabinnya. Karena ambient light itu selain ada di sana, dan juga ada di bagian konsol tengah sini, itu menambah kesan roominess dan juga kemewahan dari mobil. Seharusnya itu sudah ada di Palisade sih, kok malah adanya di Santa Fe ya. Lalu ada satu fitur lagi yang sebenarnya harusnya di Palisade, bukan di Santa Fe ini. Yaitu adalah ini nih, fitur untuk memajukan dan memundurkan kursi baris depan yang bagian kiri untuk penumpang depan bagian kiri, untuk meningkatkan legroom penumpang baris 2 yang bagian kiri. Nih, dengan satu sentuhan tombol saja.
Sedangkan kalau di Palisade ini malah nggak ada. Jadi kita harus ngerogoh dari penumpang driver dari kiri ke kanan. Jadi kayak susah banget gitu. It's so undignified sekali. Yang ketiga adalah mesinnya. Iya, meski sebenarnya Santa Fe diesel dan Palisade keduanya sama-sama menggunakan mesin diesel 2200 cc, tapi Santa Fe facelift sudah menggunakan mesin 2200 cc diesel terbaru yang memiliki teknologi yang beda, yaitu SmartStream. Teknologi ini dikatakan Hyundai mampu memberikan power delivery yang lebih baik dan juga efisiensi yang lebih baik. Dan bahkan faktanya tenaga Santa Fe diesel lebih besar 2 PS dibandingkan diesel yang ada di Palisade. Meski torsinya sama, tapi sebeda apa sih rasanya? Oke, mesin dieselnya ini juga kalau dipakai untuk perjalanan jauh, di tol seperti ini ya, ini smooth banget. Kita bejek gas masuk terlalu dalam, tahu-tahu udah di kecepatan 100. Jadi enak banget. Memang untuk di video kali ini gue nggak akan terlalu bahas tentang efisiensinya, karena memang video yang lebih komprehensif akan dibahas di channel CVT Indonesia. Tapi minimal gue bisa tahu bahwa mesin ini jauh lebih responsif, dan pasti dengan bodinya Santa Fe yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Palisade, pastinya juga dia menghasilkan figur efisiensi yang lebih baik. Nah, buat buktiin seberapa jauh Santa Fe ini lebih kencang dibandingkan si Palisade dengan mesin barunya dan juga dimensi yang lebih kecil, nah kita coba akselerasi 0-100-nya ya. Bisa dulu. Oke, kita masukin ke mode sport. Oke, mode sport, matiin traction control. Oke, traction control disabled. Kita matiin AC. Jegas dan rem, dan go. Wheel spin. Wah, 100. 0 sampai 100 hanya dengan waktu 8,3 detik. Wow. Gila, jauh banget. Sedangkan kami dalam pengetesan di Palisade, di yang versi all-wheel drive aja, itu cuma di 9 detik. Dan yang dengan yang versi front-wheel drive yang non-AWD, itu hampir 2 detik lebih lambat daripada mobil ini. Gila sih, Santa Fe ini kenceng banget. Berikutnya adalah sistem safety-nya. Ya, tadi kami bilang bahwa kalau di jalan tol seperti ini, mobil enak banget untuk cruising, karena mesin barunya SmartStream diesel ini memang power delivery-nya tuh jauh lebih baik dibandingkan dengan mesin diesel yang sebelumnya. Walaupun sama-sama 2200 cc, somehow di sini dengan tenaga tambahan 2 PS-nya itu juga selain bertambah tenaganya, dia juga di set seperti power delivery-nya jauh lebih halus dan juga lebih smooth, sehingga tahu-tahu udah kecepatan tinggi. Dan lebih enaknya lagi, pas safety-nya itu, mobil ini sudah disematkan Hyundai Smart Sense. Hyundai Smart Sense itu juga lengkap banget. Mulai dari lane keeping assist, lane following assist, terus juga sudah ada blind spot monitoring, blind view monitoring yang bisa muncul di layar di speedometer, karena speedometernya udah layar. Jadi bagus banget. Jadi ini fiturnya luar biasa sih. Lebih lengkap juga dibandingkan si Palisade seperti yang kami bilang fiturnya. Terus juga udah ada blind spot monitoring. Overall nih kalau bisa jalan perjalanan jauh, cruising gini, tinggal kita set aja cruise control misalnya di kecepatan 90, 80, terus aktifin lane following dan lane keeping assist-nya. Mobil ini udah, kita nggak usah pegang setir, kita lepas gas, mobil udah bisa jalan sendiri. Memang masih ada sayangnya sih, kalah sedikit dibandingkan si Toyota Race yang sudah adaptive cruise control. Tapi ya lumayan lah, misalnya kalau perjalanan jauh tol Jawa gitu ya, misalnya mau ke mana, misalnya Malang, Jawa Timur gitu, ini yang tol-tolnya sepi, itu lumayan lah membantu daripada kita harus tiap dikit-dikit megang setir, pegel, gas, rem, gas sering-sering gitu ya. Ya minimal membantu mengurangi pegel lah kalau nyetir dengan adanya fitur-fitur itu, dan juga menjaga kita untuk safety. Dan juga kalau kita udah hampir mau nabrak pun, dia sudah ada warning juga, forward collision mitigation juga. Jadi ya dia sudah bisa langsung ngerem mobilnya supaya kita tidak menabrak mobil yang ada di depan. Oke lah, makin bagus lagi lah fitur itu. Dan yang mantapnya lagi nih, dia juga kalau misalnya kita mau keluar dari parkiran, terus kita misalnya mau masuk parkiran, dia udah ada tuh fitur pre-exit warning. Jadi kalau misalnya kita mau keluar dari mobil, tapi berhenti di parkiran, dia langsung, terus juga ada misalnya let's say ada mobil atau motor, dia langsung munculin
warningnya di bagian MID, jadi supaya kita nggak usah keluar. Jadi misalnya walaupun ya kita misalnya nggak ngecek gitu ya, di belakang kita ada mobil atau motor yang mau lewat, ketika kita keluar dari parkiran minimal ada tuh, langsung aman juga. Dan pun kita misalnya udah keluar, ternyata masih ada passenger juga di belakang yang duduk, dia tuh bisa nge-sense juga, dan dia langsung ngasih warning juga ke mobil supaya suruh cek kursi bagian belakang kalau ternyata masih ada penumpang bagian belakang. Kalau misalnya lupa, ternyata anaknya masih tidur, kita lupa bawa anak gitu ya, atau bawa binatang, misalnya bawa pet kita ketinggalan di belakang, nah itu juga diingetin sama mobil ini. Bagus banget ya gitu. Terus yang bagusnya lagi, begitu kita udah selesai semuanya dan udah mau parkir, udah selesai parkir, terus kita mau keluar dari parkiran, terus mau mundur, kita nggak lihat nih tiba-tiba dari mobil dari belakang, dari kiri atau kanan ada motor atau mobil lainnya. Nah itu dia udah ada juga rear cross traffic alert. Jadi bagus banget. Mobil ini fiturnya lengkap banget. Memang tagline yang dipakai sama si Hyundai buat mempromokan si Santa Fe ini namanya Drive Safe with Santa Fe. Karena memang ini sepertinya Hyundai ingin menggalakkan fitur safety yang lengkap dimulai dari Hyundai Santa Fe ini. Bagus. Yang terakhir adalah harga. Ya, memang Santa Fe yang diesel ini dengan mesin yang baru, fitur safety yang lebih lengkap, fitur-fitur kelengkapan juga yang lebih banyak. Santa Fe Signature yang diesel ini dihargai 729 juta, sedangkan si Palisade si kakaknya yang Signature diesel front wheel drive yang sama-sama front wheel drive dengan ini, dengan mesin yang lebih lama, lebih tua, dan fitur yang lebih sedikit dibanding si Santa Fe ini, itu harganya 888 juta. Yes, lebih mahal, sedangkan ini lebih murah. Jadi ini memiliki value for money yang jauh lebih baik. Oke, itu aja 5 hal yang membuat si Santa Fe ini jauh lebih baik dan jauh lebih pantas dipilih dibandingkan dengan Hyundai Palisade sekalipun. Walaupun memang secara desain dan juga stance dudukan, Palisade tuh punya pasar tersendiri karena memang secara stance si Palisade jadi jauh lebih lebih keker karena memang memiliki dimensi yang lebih besar, dan juga pastinya dia dengan captain seat-nya dia pasti jauh lebih baik. Tapi Santa Fe dengan 5 hal tadi, menurut gue ini adalah mobil Hyundai atau tepatnya SUV Hyundai yang paling pantas untuk dipilih karena tetap 7-seater, fitur lebih lengkap, fitur safety-nya juga lebih banyak, dan mesinnya lebih bertenaga dan pastinya lebih murah. Tapi memang ada beberapa hal juga yang memiliki kekurangan dibandingkan dengan si Palisade, seperti ya memang kalau si Palisade dengan dimensi yang lebih besar dia bisa dibuat jadi captain seat dan baris tiganya juga lebih lega, dan juga pasti bagasinya juga lebih besar, lebih lega lagi, dan adanya opsi all-wheel drive di Palisade yang mana memang jadi lebih capable lagi untuk off-road, dan juga penggunaan pelek yang lebih besar, jadi memang mengundang stance yang lebih gagah gitu ya, lebih keker dibandingkan si Santa Fe ini. Tapi Santa Fe kalau misalnya kalian memiliki budget yang mirip-mirip, misalnya di sekitar 700 sampai 800 juta, kami sarankan sih ambil yang Santa Fe aja. Mesinnya lebih bagus, lebih bertenaga, dan juga fitur-fiturnya jauh lebih lengkap. Oke, terima kasih udah menonton video gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe ke channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue di @rezarfr. Dan terima kasih pada Hyundai yang sudah meminjamkan mobil ini. Ini mobil yang enak banget. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.